Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa pada anak. Tugas KDP Bahasa Indonesia. Pemerolehan bahasa sintaksis. Banyak pakar pemerolehan bahasa menganggap bahwa pemerolehan sintaksis dimulai ketika kanak-kanak mulai dapat menggabungkan dua buah kata atau lebih. Karena itu, mereka menganggap tahap holofrasis tidak berkaitan dengan perkembangan pemerolehan sintaksis. Jika kanak-kanak telah mencapai tahap dua kata atau lebih, ucapan-ucapannya juga menjadi semakin banyak dan mudah ditafsirkan. Oleh karena itu, peneliti lebih cenderung untuk memulai kajian pemerolehan bahasa itu pada tahap dua kata. Teori sintaksis. Ada beberapa teori sintaksis. Yang pertama, teori tata bahasa pivot. Kajian mengenai pemerolehan sintaksis oleh kanak-kanak dimulai oleh Brand 1963, Belugi 1964, Brown dan Fraser 1964, Miller and Irvin 1964. Menurut kajian awal ini, ucapan dua kata kanak-kanak itu terdiri atas dua jenis kata, yaitu kelas pivot dan kelas terbuka. Kemudian lahirlah teori tata bahasa pivot. Kelas pivot adalah kata-kata fungsi, sedangkan kelas terbuka adalah kata-kata isi atau kata nominal dan verbal. Kemudian teori hubungan tata bahasa dan informasi situasi. Teori berhubungan tata bahasa nurani disampaikan Bloom 1970 yang diperkuat oleh Brown 1973. Berbunyi bahwa hubungan-hubungan tata bahasa tanpa merujuk pada informasi situasi konteks belumlah mencukupi untuk menganalisis ucapan atau bahasa anak-anak. Belum juga menyatakan bahwa suatu gabungan kata telah digunakan oleh kanak-kanak dalam suatu situasi yang berlainan. Contoh dalam bahasa Indonesia, ucapan ibu kue dalam situasi yang berbeda-beda dapat diartikan anak itu meminta kue kepada ibunya. Kemudian teori kumulatif kompleks. Menurut Brown 1973, urutan pemerolehan sintaksis oleh anak-anak ditentukan oleh kumulatif. Teori kumulatif kompleks. Menurut Brown 1973, urutan pemerolehan sintaksis oleh kanak-kanak ditentukan oleh kumulatif kompleks, simantik, morfem, dan kumulatif kompleks tata bahasa yang sedang diperoleh itu. Sama sekali tidak ditentukan oleh frekuensi munculnya morfem atau kata-kata itu dalam ucapan orang dewasa. Berikut contoh pemerolehan bahasa sintaksis pada anak. Siapa namanya? Apa ini? Kalau ini? Gelas. Kalau ini? Kipas. Nur umurnya berapa? 2 tahun. Coba hitung sa. Tak boleh, jangan. Sa. Du. Ti. Menghitung dulu. 1. Cepat. Sa. Kasih besar suaranya. Sa. 1. Menyanyi selamat ulang tahun. Cepat. Ucapkan. Mana? Siapa namanya? Hasil dan pembahasan.
Di video sebelumnya adalah seorang anak perempuan berusia 2 tahun 2 bulan bernama Nur Oktaviani disapa Nur, lahir pada tanggal 29 Oktober 2018. Dia adalah anak ketiga dari pasangan Rohani dan Joharni yang beralamat di Desa Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Sehari-hari, Nur lebih banyak bermain di rumah ditemani oleh kakak, orang tua, serta teman. Diketahui bahwa Nur sangat aktif berbicara dan senantiasa merespon atau mengomentari setiap peristiwa yang ada di lingkungannya, serta senang menirukan atau mengikuti kakaknya bernama Mita dan Adin. Dalam keseharian, Nur menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya, sedangkan orang tuanya menggunakan bahasa campuran, yakni bahasa Cia-Cia dan bahasa Indonesia, dalam berkomunikasi sehari-hari mereka. Pada komponen sintaksis ada pola-pola yang diperoleh secara universal. Anak dimanapun selalu memulai dengan ujaran yang berupa satu kata, kemudian berkembang menjadi 2 kata, setelah itu 3 kata atau lebih. Sesuai dengan perkembangan pemerolehan bahasa anak berumur sekitar 2 tahun sudah mampu untuk mengucapkan ujaran 2 kata. Subjek video ini adalah si kecil Nur yang diamati oleh saya pribadi pada waktu Nur sedang bermain. Oleh karena itu, tuturan yang umumnya pemerolehan bahasa anak aspek kajian sintaksis yang diucapkan Nur sudah berlevel 2 atau 3 kata lebih. Misalnya penggunaan kata benda dan sudah mampu berhitung walaupun masih belum terlalu lancar. Demikian apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.